Ya rasanya kan kalau hitam beda tuh sama yang susu. Kalau susu agak enak kan, kalau kopi yang hitam enak. Kalau ngopi saya kan sampai 11 kali satu hari. Jadi udah luar dari orang lain. Kalau orang lain paling banyak 3 kali atau 2 kali, pagi, sore. Kalau saya nggak, siang seterusnya sampai mau tidur pun masih ngopi. Ya kalau rasanya kalau nggak ngopi pusing gitu. Ya kalau perbandingannya kalau nggak ngopi ya memang sangat lemas gitu. Karena udah ngopi, karena ada gula gitu kan untuk dibakar glukosa, jadi bisa segar kembali. Jadi seperti ya katakan fit lah gitu. Jadi nggak malas kalau setelah minum kopi. Jadi dari bermalas-malasan kalau udah ngopi bisa jadi segar lagi. Padatnya, aktivitas masyarakat Indonesia di kota-kota besar membuat masyarakat merasa jenuh dari aktivitasnya sehari-hari. Untuk itu, banyak cara yang dilakukan untuk mengusir rasa jenuh. Dan tiap orang memiliki cara masing-masing. Cara mengatasi kejenuhan yang termudah yang sering dilakukan masyarakat di era modern dengan mendatangi coffee shop yang menjamur di mana-mana. Apalagi dengan semakin banyaknya variasi kafe yang tersedia dan inovasi dalam pembuatan kopi, sehingga melahirkan semakin banyak pencandu kopi di dunia. Di tengah menjamurnya kafe yang menawarkan beragam jenis minuman kopi, saat ini menjadi sebuah tren tersendiri. Maraknya kafe menjadi surga bagi para pencinta kopi. Banyak masyarakat meluangkan waktunya untuk menyerumput kopi, baik itu di warung kopi ataupun di coffee shop, yang mampu mencairkan suasana sekaligus membuat komunikasi berjalan lebih lancar. Ya itu udah menjadikan gaya hidup saya. Pola hidup saya memang selalu harus kopi. Saya sempat menikmati kopi saset itu sekitar tahun sekitar 2000 sampai dengan akhir 2010 saya masih mengkonsumsi kopi saset. Kalau ngopi ya dari pagi sampai jam 9 udah harus ngopi lagi. Rata-rata sehari saya bisa 4, 5, 6 kali. Minimal 4 kali sehari. Kalau nggak ngopi ya memang sangat lemas gitu. Karena udah ngopi, karena ada gula gitu kan untuk dibakar glukosa, jadi bisa segar kembali. Jadi seperti ya katakan fit lah gitu. Jadi nggak malas kalau setelah minum kopi. Dulu orang itu sering mengkhawatirkan bahwa kafein itu efeknya akan sama dengan morfin atau dengan heroin, oleh karena kekhawatiran adanya kecanduan, lalu ada kekhawatiran adanya withdrawal syndrome, atau ketika konsumsi kopi itu kita hilangkan, lalu ada efek seperti nagih gitu ya. Tapi ternyata tidak. Contohnya antara Robusta dan kita mengenal 2 jenis kopi utama lah ya, Arabica dengan Robusta ya. Jauh lebih tinggi yang di Arabica ketimbang di Robusta. Dan tadi proses pengolahan pun akan mempengaruhi tingkat si kafein itu sendiri. Ketika dia kopi tubruk atau biji kopi yang kemudian langsung digiling dan diseduh dibandingkan dengan yang disaring terlebih dahulu, maka yang lebih tinggi kafeinnya adalah yang tidak tanpa disaring gitu ya, langsung diseduh seperti itu. Kopi itu kan mengandung kafein ya. Nah, kafein ini dia meningkatkan kerja psikomotor, sehingga membuat kita itu terjaga gitu. Jadi justru dengan minum kopi itu kita jadi tidak ngantuk, jadi segar. Tapi kalau dia sudah diekstrak, diambil kafeinnya, itu ada batas maksimum dari kafein.
sekitar 50 mg per sekali minum. Kalau sudah diambil kafeinnya. Tapi kalau dalam bentuk biji kopi, itu dia masih bercampur dengan bahan-bahan lain, masih diperbolehkan karena tidak besar kafein. Sekarang itu saya sudah relatif lebih jarang minum kopi saset. Lebih banyak ke kopi alami, lebih banyak kepada kopi-kopi yang sifatnya natural. Kalau saya kemana-mana, jarang saya membeli kopi yang sudah bubuk. Saya kopinya adalah kopi yang dikatakan bean yang bulat gitu, baru saya beli. Penelitian membuktikan bahwa ketika orang yang rutin minum kopi lalu dia stop, ternyata memang ada beberapa yang mengeluarkan atau mengalami withdrawal syndrome seperti migrain atau pusing, tetapi itu tidak berlangsung lama dan tidak kemudian dia harus terus mengkonsumsi kopi gitu, tidak. Jadi secara umum tidak terlalu berbahaya, tetapi memang banyak penelitian membuktikan bahwa kalau konsumsinya di atas 1000 mg, tapi itu si kafeinnya bukan kopinya, mulai menimbulkan bahaya-bahaya tertentu. Banyak studi juga mencoba melakukan kajian tentang ini. Oleh karena ternyata pada lansia atau usia lanjut yang rutin mengkonsumsi kopi, resiko dia mengalami Alzheimer, Parkinson itu lebih rendah. Jadi salah satunya seperti demensia ya, kemudian nanti Alzheimer ya. Contohnya misalnya demensia itu kan lupa. Seseorang tua kemudian jadi lupa ya, demensia seperti itu. Nah ini dengan minum kopi yang teratur, jumlahnya tidak terlalu banyak ya, justru aliran darah oksigen itu ke otak juga jadi bagus ya. Itu juga dalam jangka panjang bisa mencegah seperti itu. Tetapi dalam jumlah yang tidak berlebih minum kopinya ya. Kita pernah menemukan kopi dicampur dengan bahan berbahaya sildenafil. Nah itu juga oknum ya, karena mereka menginginkan khasiat kopi itu lebih jereng atau lebih cereng atau seperti apalah ya, karena laki-laki kan biasanya kepengen kelihatan lebih maco, lebih stamina tinggi. Nah, dia tambahkan sildenafil, padahal itu kategori obat untuk meningkatkan hormonal laki-laki yang biasanya kita sebut dengan obat patennya adalah Viagra. Itu kan harus dengan resep dokter, itu obat keras. Itu yang menyalahi, tidak boleh masuk ke dalam makanan. Kita sarankan kepada konsumen untuk membantu BPOM juga, jangan dikonsumsi, laporkan kepada kami ketika menemukan produk kopi yang belum terdaftar. Kecuali produk kopi alami ya, home industry yang mereka dari pertanian langsung, dari kebun langsung, dia gerus sendiri kopi itu, emang tidak perlu didaftarkan. Kalau ngopi saya kan sampai 11 kali satu hari. Jadi udah luar dari orang lain. Kalau orang lain paling banyak 3 kali atau 2 kali, pagi, sore. Kalau saya nggak, siang seterusnya sampai mau tidur pun masih ngopi. Ya sekarang di sini kan nggak ada yang kopi yang asli itu. Karena yang ada yang jelas agak cocok ya minum kopi seperti ini. Secara umum tidak terlalu berbahaya, tetapi memang banyak penelitian membuktikan bahwa kalau konsumsinya di atas 1000 mg, tapi itu si kafeinnya bukan kopinya, mulai menimbulkan bahaya-bahaya tertentu. Tetapi kalau misalnya kandungan kafeinnya terlalu tinggi, itu jantung yang berbahaya, degupnya terlalu kencang. Contohnya yang paling sering diteliti adalah kaitannya dengan kanker kandung kemih, kemudian penyakit jantung koroner. Kenapa penyakit jantung koroner? Oleh karena ternyata konsumsi kafein itu dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian di beberapa hasil penelitian membuktikan juga bisa meningkatkan kadar kolesterol darah. Tapi kalau di pool atau disatukan hasil penelitian itu, resikonya memang sedikit lebih tinggi pada yang minum kopi atau yang mengkonsumsi kafein, tetapi tidak terlalu signifikan gitu perbedaannya. Bisa kita memperoleh, ingin misalnya kopi dibuat rendah kandungan kafeinnya, itu namanya dekafeinase ya, jadi dikurangi kandungan kafeinnya di dalam suatu kopi.
Kalau kopinya ya jelas ya saya nggak tahu lah, karena yang dibuat itu kan mungkin rahasia perusahaan ya. Jadi sampai sekarang saya nggak ada merasakan sampai ada kena gejala apa itu saya belum pernah ada selama saya ngopi. Ada zat yang lain yang kita sebut sebagai asam klorogenat misalkan, ternyata dia juga punya efek yang baik kaitannya dengan sensitivitas insulin. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau minum kopi itu metabolisme gula dalam tubuh itu bisa terbantu sebenarnya oleh akibat adanya si senyawa asam klorogenat tersebut. Lalu ada lagi yang disebut sebagai flavonoid, dia sebagai antioksidan sebenarnya yang dapat menangkal radikal bebas. Ya kalau rasanya kalau nggak ngopi pusing gitu. Ya beda mungkin, kalau sekarang kan kalau dulu pahitnya pahit benar rasanya gitu. Kalau sekarang beda, mungkin banyak campuran. Ya agak seger aja gitu. Kalau nggak ngopi kan pusing gitu, lemas. Kopi itu kan ada kandungan kafeinnya, ada kandungan asam klorogenat, ya, ada asam kafeat. Kemudian juga ada beberapa antioksidan, polifenol misalnya, kemudian flavonoid juga ada seperti itu. Jadi ada yang hal yang positifnya dan yang negatifnya. Produsennya itu dia pertama harus punya izin industri, kemudian dari mutu. Jadi kita evaluasi dari keamanan, khasiat, kemudian mutunya. Jadi nanti dari manfaatnya bagaimana, kemudian gizinya bagaimana, mutunya bagaimana. Itu kita cek juga dari spesifikasi produk. Spesifikasi produknya dari mana? Apakah dia sudah memenuhi syarat laboratorium? Jadi ada sertifikat of analisanya dari produk itu. Nah, itu baru kita ACC, keluar nomor izin edar. Komposisi dalam makanan memang kita haruskan seperti undang-undang pangan atau di PP label dan iklan pangan. Itu harus ada nama produsen, kemudian nama produk, kemudian kandungan gizinya. Gizi itu kan protein, kemudian lemaknya berapa, kemudian karbohidratnya berapa. Itu harus ada. Nah, kadaluarsa itu sebenarnya berbeda-beda. Itu produsen sendiri yang menentukan. Dia harus menguji sendiri produknya ketika disimpan di udara bebas sekian hari. Berubah nggak warnanya, berubah nggak baunya. Kemudian dia simpan di dalam lemari es berapa hari, berubah nggak bentuk, warna maupun rasanya. Nanti dia tentukan range kadaluarsanya, apakah setahun atau hanya berapa bulan. Gitu. Jadi mereka sebenarnya menentukan ketika dia diproduksi tanggal hari ini, tahun depan dia baru kadaluarsa. Itu sesuai dengan riset dia sendiri, si produsen itu. Tetapi ada penelitian yang menarik menurut saya, penambahan gula dan penambahan creamer atau susu ternyata itu menurunkan aktivitas kebaikan dari substansi tersebut. Jadi kalau kita bandingkan kopi yang tubruk tanpa gula dengan kopi yang dengan gula atau dengan creamer, ternyata efek si asam klorogenat itu paling baik pada kopi yang tanpa diberi apa-apa. Jadi kopi selain tadi ada antioksidan, ya, polifenol, kemudian ada kafein, juga dia mengandung energi. Ada energinya sekitar 300-an kilokalori per 100 gram. Tergantung juga kalau kita minum kopi pakai gula tambah energinya, tapi dari kopi sendiri ada kandungan energinya, kemudian ada proteinnya, ada lemaknya, juga ada mineral-mineral seperti kalsium, zat besi juga ada, fosfor juga ada yang bermanfaat juga untuk tubuh kita. Jadi kan banyak anak muda dia minum kopi, terus dia juga minum alkohol, gitu. Itu makin menambah fungsi dari si kafein, gitu. Dia semakin dirangsang, semakin meningkat tekanan darah, semakin berdebar-debar. Itu tadi akhirnya sama efeknya seperti sildenafil. Dia akan memicu terus tubuh jantung untuk terus berpacu dan akhirnya kalau memang dia tidak tahan, kolaps. Berikut ini adalah contoh kopi yang tersedia di masyarakat saat ini. Dalam pembuatan kopi alami, harus melewati proses grinding atau penggilingan kopi. Proses ini bertujuan menghaluskan kopi, sehingga menjadi bubuk agar mudah dalam proses penyajiannya. Alat penggilingan kopi ini memiliki banyak tipe, dan kegunaan masing-masing sesuai kebutuhannya. Dari sisi lain kopi dapat menjadi bahan inspirasi seseorang. Bahkan, banyak sedikit orang yang menganggap kopi adalah seni. Padahal, kopi dapat diciptakan berbagai macam inovasi bentuk tampilan yang mempunyai nilai seni. Kopi alami mempunyai cita rasa seni yang tinggi. Salah satunya adalah latte art.
Latte art adalah kopi yang memiliki seni dari segi penampilan dalam penyajiannya. Kopi instan juga disebut kopi bubuk, merupakan minuman yang berasal dari biji kopi yang diekstraksi sedemikian rupa hingga menjadi bubuk. Dalam ilustrasi gambar berikut adalah cara pembuatan kopi instan. Dalam pembuatan kopi instan yang melewati ekstraksi, biasanya sudah ditambahkan pemanis di dalam kopi. Selain dari ekstraksi kopi dan penambahan pemanis, untuk membungkus bubuk kopi instan, menggunakan bahan aluminium foil yang sudah mendapat standarisasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Setelah kita membuka bungkus kopi tersebut, kita dapat menyeduh kopi tersebut dengan air panas bersuhu 90 sampai 100 derajat Celcius agar kopi tersebut benar-benar larut bersama air, sehingga siap saji untuk dikonsumsi. Secara substantif sebenarnya antara kopi instan dengan kopi alami atau kopi tubruk itu tidak banyak beda isinya. Cuma beda di proses pembuatan si bubuk kopinya itu sendiri ya. Pada kopi instan dia melalui tahapan lebih lanjut, dia diekstraksi, kemudian dikeringkan dan seterusnya sampai dia jadi bubuk dan siap dikonsumsi. Kopi lebih banyak tidak memakai bahan pengawet. Kalaupun dia pakai itu memang bahan pengawet yang diperbolehkan. Gitu. Jadi yang ada di Permenkes nomor 033 yang terbaru itu tahun 2012 ada bahan tambahan makanan yang diperbolehkan. Contohnya benzoat, sitrat, itu boleh untuk pengawet. Rata-rata sih tidak memakai pengawet karena dia kan langsung dan dia ada gula. Gula itu juga sebagai pengawet kalau yang dicampur dengan gula. Dan kalau kemasannya dia kering, tidak ada air, dia lebih tahan lama. Kalau perbandingan ya banyak sekali ya yang artinya kan kopi itu yang mulai misalnya kopi saset dengan itu ya kalau di compare baik dari sisi kualitas maupun sisi harga, terutama kalau harga jomplang. Kopi saset itu sudah ada kandungan gula sekian, kopi sekian. Jadi kalau misalnya dibandingkan ya perbandingannya dari sisi rasa jelas, dari sisi harga apalagi. Aroma juga jauh. Kalau buat saya ya. Yang membedakan adalah kalau dilihat ternyata rata-rata kandungan kafeinnya lebih rendah pada kopi instan. Oleh karena dia seringkali melalui satu proses yang disebut sebagai penyaringan. Jadi si kafeinnya cukup turun. Misalnya kalau pengolahan kopi, misalnya luwak ya contohnya, itu kan dia harus dikonsumsi oleh luwak dulu, kemudian dikeluarkan dari feses luwak ya, jadi butuh proses fermentasi di dalam tubuh luwak. Nah proses itulah yang mahal gitu ya. Kemudian kalau kopi yang proses pengolahannya sederhana, hanya dikeringkan kemudian digiling, tentu saja mungkin harga tidak semahal yang tadi kopi luwak ya. Nah, tapi kemudian kalau kopi instan juga tergantung proses pengolahannya seperti apa. Jadi harga itu tergantung dari proses pengolahan, kemudian juga bahan baku kopinya itu sendiri. Apakah kopi kualitas yang paling nomor satu misalnya ya, atau kopi kualitasnya seperti apa gitu, jadi bahan baku dan seterusnya. Mungkin bisa jadi begini, kalau kopi instan itu kan ada yang sudah dicampur ya dengan gulanya, dengan susunya, mungkin kopinya jadi berkurang dibandingkan kalau misalnya kopi yang pure, kopi semua
tidak ada campurannya ya. Sehingga mungkin kopi instan bisa lebih murah karena mungkin gulanya lebih murah harganya, susunya lebih murah barangkali dibandingkan dengan kopinya. Kalau dia sudah ekstrak, ada kategori yang tadi katanya dekafein. Kafeinnya sudah bisa diukur, jadi dia sudah ekstrak kafeinnya, bukan lagi bahan alami yang masih murni dengan biji yang kita gerus langsung itu. Tapi dia sudah ekstrak kafeinnya. Nah, itu biasanya dibatasi 50 mg per sekali minum atau 1 saset. Untuk diminum itu 50 mg. Yang dekafein ini kopi dengan kafein rendah. Dia sudah diukur kafeinnya. Tidak boleh lebih dari 50 mg. Kopi ada yang dicampur dengan ginseng, dengan jahe, boleh, tapi dia kategorinya bukan makanan untuk diregistrasi di Badan POM, dia masuk tradisional. Tetapi secara kebaikan atau efek positifnya sama sebenarnya. Yang lain adalah kopi itu dapat membangun mood, gitu, itu lebih ke arah seperti itu, membangun mood, kemudian meningkatkan konsentrasi. Ternyata yang menarik adalah orang yang minum kopi dari satu studi menunjukkan bahwa lebih mudah dalam memecahkan masalah atau problem solving. Jadi di studi itu didesain bagaimana kemudian orang minum kopi dan dihadapkan dengan satu kondisi pekerjaan yang hectic atau yang bebannya tinggi. Ternyata yang minum kopi itu lebih survive, dia secara mental dia kuat, kemudian dia dapat berkonsentrasi, lalu fokus terhadap pekerjaannya dan pekerjaan itu diselesaikan dengan baik. Jadi memang efek kopi itu lebih sering dikaitkan dengan yang seperti itu. Di sisi lain juga ternyata dapat meningkatkan fungsi kognitif. Jadi orang lebih mudah berpikir ketika dia minum kopi. Tetapi kalau kita kaitkan dengan sensitivitas seseorang, ada yang memang minum sedikit kemudian dia berdebar-debar, tangannya gemetar, ada yang mual dan sebagainya. Memang ada kasus-kasus seperti itu karena memang setiap orang punya sensitivitas yang berbeda terhadap si kopi itu sendiri. Antioksidan yang ada dalam kopi ya, misalnya polifenol, itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, bisa mencegah oksidasi di dalam tubuh kita. Misalnya kedepannya itu bisa mencegah, jangka panjangnya mencegah kanker misalnya seperti itu. Itu untuk yang positifnya ya. Kemudian kalau kafein dalam batas-batas tertentu itu juga memberikan efek yang positif. Karena kafein itu membuat kerja jantung atau ritme jantung itu meningkat. Ya. Ini kemudian aliran darah itu menjadi lebih lancar, lebih kencang begitu ya. Nah, dalam hal-hal tertentu kalau jantung itu seseorang itu kuat dan kadar kopi yang diminum atau jumlah kopi yang diminum tidak terlalu tinggi kadar kafeinnya, itu justru bagus untuk aliran darahnya ya, seperti itu. Jangka panjangnya itu mungkin bisa mencegah beberapa hal, misalnya seperti Parkinson atau Alzheimer. Misalnya kopi, contohnya kopi espresso ya, itu diolah dengan cara diekstrak kafeinnya. Sehingga kopi espresso itu kandungan kafeinnya cukup tinggi dibandingkan kopi-kopi yang lainnya. Misalnya kopi yang biasa, kopi tubruk seperti itu ya, itu kandungan kafeinnya lebih rendah dibandingkan kopi seperti espresso seperti itu. Juga kopi instan yang lain itu kandungan kafeinnya lebih tinggi dibandingkan kopi misalnya Arabica yang biasa, kopi tubruk ya, seperti itu. Samping dia kan mengandung bahan kafein, tapi kalau dia dalam bentuk ekstrak atau alami, dia tidak terlalu terlihat efek kafeinnya, yang katanya untuk menstimulan saraf pusat, jadi membuat kita seperti fresh atau ya segar terus ya. Itu boleh aja sih sebenarnya. Kita tidak perlu terlalu khawatir oleh karena kafein ternyata di metabolisme secara utuh, jadi tidak ada kafein yang mengendap dalam tubuh. Dia akan hilang kira-kira dalam durasi 7-12 hari itu hampir semua kafein yang kita minum hilang. Jadi untuk mengkonsumsi kopi yang bagus itu yang sedang-sedang saja jumlahnya, tidak terlalu banyak ya. 1 cangkir, 2 cangkir kopi itu sehari itu cukup bagus ya. Tetapi kalau sudah sampai 5 cangkir sampai banyak begitu, itu sudah kurang baik untuk kesehatan kita. Kenapa jumlah yang 2 cangkir tadi bagus? Karena batas kafein yang bisa dikonsumsi oleh seseorang itu sekitar 100 sampai 150, 200 lah, oke gitu ya. Nah, kalau lebih dari itu sudah tidak aman. Misalnya kita mengkonsumsi kopi yang kandungan kafeinnya itu 1 cangkir itu sekitar 85 mg kafein. 2 cangkir sudah sekitar 60 mg
170 mg kafein ya. Jadi itu sudah cukup, sudah maksimal gitu. Nah mungkin kita bisa dapat manfaat dari kopi yang lain, dari antioksidannya, polifenolnya. Jadi kalau jumlahnya sedang itu justru bagus. Karena antioksidan itu kan mencegah kanker. Ya, selain itu juga mencegah penyakit jantung koroner dengan mengkonsumsi antioksidan dalam jumlah yang cukup. Selama dia kopi, maka sama-sama saja antara yang instan dengan yang alami, baik itu manfaatnya maupun kerugiannya atau efek negatifnya. Tetapi tadi, oleh karena lebih pekat kandungannya pada kopi alami, maka mungkin efek positifnya akan lebih banyak kita dapatkan dari kopi alami ketimbang si kopi instan. Dengan berbagai bukti ilmiah yang sudah dipaparkan, kita kini mengetahui bagaimana proporsi dalam mengkonsumsi kopi dan dampak dari mengkonsumsi di antara kopi alami dan kopi instan secara berlebihan. Jika kita sudah mengikuti saran yang dianjurkan dalam mengkonsumsi kopi, kita tidak perlu merasa khawatir saat mengkonsumsi kopi. Berikanlah keseimbangan dalam meminum kopi, agar kopi dapat memberikan kebaikan pada diri Anda, tanpa menimbulkan penyakit di kemudian hari. Nikmati hari Anda dengan secangkir kopi, dan jalani aktivitas harian Anda dengan penuh semangat dan penuh senyuman agar semua berjalan dengan lancar.